Ya, Presiden Joko Widodo menggencarkan belusukannya ke Jawa Tengah di saat Pilpres semakin dekat. Pada bulan Januari ini, Jokowi telah melakukan 3 kali kunjungan. Kemarin, Jokowi mendatangi ke Magelang. Lalu sepekan sebelumnya meresmikan sejumlah infrastruktur dan memberikan bantuan ke petani di Semarang, Grobogan, dan juga Blora. Ya, adapun pemirsa, di awal Januari ini Jokowi menelusuri wilayah pantai utara yakni Cilacap, Purworejo, Banyumas, dan Purwokerto. Akankah belusukan Presiden Joko Widodo ke Jawa Tengah ini mengancam elektabilitas dari Ganjar Pranowo, atau Jawa Tengah akan menjadi pembuktian bagi Jokowi dan Megawati selaku penguasa politik suara di wilayah itu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus PDI Perjuangan, Arya Bima, Mas Arya Bima, dan juga masih kita tunggu pemirsa untuk bergabung bersama kami. Kemudian juga ada pakar politik yaitu ada Mas Hanta Yuda dan juga ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Pak Yohanes Joko. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore, Mas Alfar, Mbak Tisa, Mas Hanta. Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, dalam bulan Januari ini Pak Jokowi sudah beberapa kali melakukan kunjungan. Nah, apakah kunjungan Pak Jokowi ini akan mampu untuk meningkatkan tingkat keterpilihan dari Prabowo dan juga Gibran dalam Pilpres ini? Bisa, Jateng ini memang selalu strategis dan menarik ya dibahas dalam setiap kontestasi elektoral karena 2 hal. Satu, karena Jateng adalah lumbung politik elektoral. Dia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu tertinggi pemilihnya, sekitar 14-15%. Yang kedua, ini yang menarik, saya ingin jawab pertanyaan. Di Jawa Tengah itu ada 2 kekuatan raksasa politik yang memiliki kekuatan relatif imbang. Yang kita tahu 2 hal itu, satu, mesin PDI Perjuangan yang sangat kokoh, yang sangat solid, di sana terbukti selalu memenangkan kompetisi, dan di sana ada pengaruh Ibu Megawati yang sangat kuat. Ada pemilih-pemilih militan fanatik PDI Perjuangan. Yang kedua, belakangan 10 tahun terakhir ada kekuatan figur namanya Pak Joko Widodo. Jokowi adalah salah satu entitas politik sangat kuat di Jawa Tengah yang memang berangkat dari sana. Beliau mantan wali kota Solo. Jadi 2 kekuatan ini di 2019 yang lalu berduet menjadi duet maut. Terbukti pada hasil Pilpres 2019 yang lalu itu kenaikan Pilpres Pak Jokowi angkanya hampir 77%, tertinggi dari seluruh provinsi perolehan Jokowi Maruf Amin pada saat itu, karena 2 kekuatan ini bersatu. Nah, hari ini 2 kekuatan ini tercerai-berai, artinya berpisah, boleh dikatakan tanda petik berhadap-hadapan, dari duet maut menjadi duel maut, karena keduanya memiliki kekuatan yang relatif imbang. Nah, karena itu pertarungan di Jawa Tengah itu bukan sekedar pertarungan elektoral atau eleksi, tapi juga pertarungan gengsi. Nah, kalau dalam pertarungan gengsi biasanya semua kekuatan energi jaringan politik pasti dikerahkan untuk memenangkan soal pembuktian, kalau kata Tisa tadi, pembuktian politik siapa yang akan memenangkan Jawa Tengah. Jadi poin saya di Jawa Tengah ini adalah perebutan di kolam yang sama antara 2 kekuatan, terutama kalau kita bicara Pilpres adalah kekuatan 02 dan 03, menyasar hal yang sama dan mereka berebut pada basis wilayah yang bisa dikatakan di wilayah yang sama. Karena itu setiap pergerakan politik betul yang dilakukan oleh Pak Jokowi kalau kita lihat adalah kegiatan administrasi pemerintahan, tapi sulit untuk tidak mengatakan ini juga bermuatan politik elektoral dalam cara sedang melakukan kerja-kerja politik. Untuk dalam rangka tadi pertanyaan Tisa apakah memberi pengaruh elektoral, saya ingin mengatakan mungkin perlu diukur sedikit banyaknya. Saya ingin mengatakan pengaruhnya relatif besar, karena di Jawa Tengah ini saya mengatakan 2 raksasa. Kalau ada 2 kekuatan turun, maka ini kan memberikan dampak kerja politik Pak Jokowi itu juga berpengaruh pada kekuatan elektoral dari paslon nomor 2 terutama, karena di sana sejak Pak Prabowo menjadikan Gibran Jokowi Junior sebagai cawapres, maka sejak itu pula pergeseran migrasi pemilih relatif kuat yang menjadi ancaman bagi Mas Ganjar dan PDI Perjuangan, karena mereka sama-sama di basis yang sama. Jadi PDI, Jokowi dan PDI ini basisnya sama. Kalau kita lihat sekarang seperti Bali, NTT, Sulawesi Utara dan sebagainya, terutama Jawa Tengah itu akan menjadi pertarungan dan akan menjadi wilayah yang cukup keras, mungkin imbang. Sulit bagi salah satu 03 atau 02 akan mendapatkan kemenangan mutlak. Bima, untuk menanggapi hal ini sudah bergabung bersama kami Mas Arya Bima, politikus PDIP. Selamat sore Mas Arya. Selamat sore Pak Hanta. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Hanta, ini ada 2 kekuatan besar di Jawa Tengah
dari kekuatan partai PDIP, punya basis massa yang cukup kuat, dan juga ada figur Joko Widodo yang juga cukup kuat dari asal Jawa Tengah. Apakah kemudian kubu Ganjar Mahfud ini merasa ini sebagai sebuah ancaman, suaranya bisa tergerus, diambil oleh Pak Joko Widodo, bisa berpindah ke 02? Ya, kita tetap waspada ya, kita tidak mengecilkan, tapi juga tidak panik berlebihan ya, karena kita sebagai PDI Perjuangan dan juga partai pengusung lain di Jawa Tengah ini kan rakyat tahu persis bagaimana 21 kepala daerah, kalau dengan wakilnya 31 dan 35 kepala daerah ini kan ada unsur kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga hampir semua ketua DPRD, gubernurnya, dan waktu itu juga presiden yang kita usung Pak Jokowi. Jadi pimpinan pusat, pimpinan gubernur sampai wali kota, bupati ini sebagian besar di Jawa Tengah ini kan PDI Perjuangan beserta ketua DPRD-nya. Rakyat tahu persis bagaimana perhatian partai kepada rakyat Jawa Tengah ini kan tidak bisa hilang begitu saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan kehadiran tokoh-tokoh yang ada. Saya pun kalau tidak merawat, saya tidak akan 4 periode, bahkan akan 5 periode. Ya, bagi juga wali kota Solo, Bupati Wonogiri, Bupati Klaten, Bupati Sukoharjo, hampir kepala daerah kita itu tidak ada yang kalah setelah periode keduanya. Dan kita kenapa demikian? Ya karena memang dari rakyat oleh rakyat pada saat mereka nyoblos, untuk rakyatnya kan 5 tahun. 5 tahun ini kita punya cara bagaimana memaknai kemenangan itu tidak hanya sekedar elektoral, tapi juga secara substantif. Kami percaya bahwa pemilih kita juga irisannya besar dengan Pak Jokowi. Nah, banyak kok yang ngomong kok, Pak Jokowi memang di hati, ya. Tapi Ganjar yang dinanti, bukan digantikan oleh Pak Prabowo atau oleh Mas Gibran wali kota ya. Jadi rakyat Jawa Tengah cukup cerdas. Kehadiran Pak Jokowi ke Jawa Tengah itu masih dinilai bahwa Pak Jokowi memang diusung oleh PDI Perjuangan, dan sampai 2024 November Pak Jokowi adalah presiden PDI Perjuangan yang banyak programnya ditindaklanjuti oleh gubernur yang juga kebetulan PDI Perjuangan. Jadi rakyat Jawa Tengah melihat memang tidak antipati terhadap Mas Wali Gibran, tapi tahu kok Bapak Jokowi dulu wali kota 2 periode, gubernur, terus presiden. Ada sesuatu lompatan yang dianggap tidak wajar, misalnya Mas Gibran dianggap kurang matang dan kurang dewasa. Bukan anti ya, mungkin 2029. Rasional dan objektif. Ada yang tiba-tiba berubah, mangkel mengapa Pak Jokowi tiba-tiba tidak bersama kami gitu. Jadi ini bervariasi dan kami tetap percaya kehadiran Pak Jokowi ke Jawa Tengah dari berbagai aktivitas, dari sembako, dari pupuk, dari sertifikat, itu tidak akan terlalu mengubah ya besar persepsi masyarakat, karena 10 tahun, apalagi 10 tahun rakyat PDI Perjuangan Jawa Tengah yang mayoritas ini berhadapan langsung dengan gambarnya Pak Prabowo. Ini Mas Hanta juga bisa melihat bagaimana rakyat Jawa Tengah merasakan kalau sampai kalah 2014, 2019 dengan Pak Prabowo, ya akan dilibas semua kok yang namanya PDI Perjuangan, ya kok semua tokoh-tokoh PDI Perjuangan Jawa Tengah. Dia tahu ini bukan satu yang mudah dan tahu bagaimana political bonding dari PDI Perjuangan, Pak Ganjar, yang selama ini PDI tidak mengabaikan mandat dan amanah rakyat itu. Saya yakin itu. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Yohanes Joko. Pak Yohanes Joko, ini sebetulnya harus diluruskan. Apa kemudian maksud dan tujuan Pak Jokowi datang akhir-akhir ini sebanyak 3 kali ke daerah Jawa Tengah? Apakah memang ini sebuah bentuk langkah politik yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk memberikan dukungan secara langsung kepada 02? Atau memang sebetulnya ini pure adalah kunjungan kerja saja tanpa ada embel-embel tujuan untuk memberikan dukungan ataupun untuk mencoba menancapkan kaki lebih kuat lagi di Jawa Tengah? Ya, yang pertama tentu Mbak, kalau Mas Bimo itu juga sudah sangat tahu Mbak profilnya Pak Presiden kan. Profilnya Presiden Jokowi ini kan orangnya senang belusuan, kemudian suka membagi-bagikan sesuatu,
baik bagi buku, bagi bansos, dan suka sekali bertemu dengan masyarakat begitu. Nah, dalam konteks itu memang profil ini kan sebenarnya menjadi satu perbincangan ketika ini masuk dalam tahun politik begitu. Tetapi kan pemerintahan ini kan harus tetap berjalan, Pak, lepas dari segala agenda konstitusi apapun yang terjadi begitu. Nah, dalam kaitannya dengan hal itu, maka pemerintahan ini harus terus berupaya untuk tidak panjang waktunya, hanya tinggal 7 bulan, mungkin 8 sampai 7 bulan menjelang 20 Oktober 2024, tetapi ada sejumlah agenda-agenda prioritas yang harus dilakukan. Ada sejumlah program-program prioritas yang harus dipastikan, dan itulah dalam kaitan itu Bapak Presiden itu turun ke Jawa Tengah untuk memastikan hal-hal tersebut begitu. Oke, apakah kemudian agenda-agenda prioritas tadi memang sudah diagendakan sejak lama, sudah beberapa bulan sebelumnya atau beberapa ya sudah ini, atau memang baru diagendakan mendadak misalnya mengikuti jadwal yang ada saat ini? Nanti dijawab setelah jeda ya, Mas Johannes. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi. Tetap bersama kami di sini di Kabar Petang. Kita akan lanjutkan dialog, tapi kita akan bacakan dulu ini mengenai Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang masih meyakini sampai saat ini bahwa Jawa Tengah masih tetap menjadi kandang banteng. Puan juga menilai pemirsa bahwa rakyat mempunyai pilihan tersendiri untuk menentukan pemimpin terbaik ke depannya. Kandang banteng di Jawa Tengah ini selalu elektabilitas Prabowo nomor 2 itu semakin tinggi, Pak Jokowi efek itu tanggapannya gimana tuh? Biar rakyat yang menilai, kita lihat rakyat pasti mempunyai pilihannya. Targetnya apa? Targetnya ya Jawa Tengah tetap merupakan kandang banteng. Kata Gibran dulu kemarin itu bukan menggoyang tapi menggetarkan, gimana? Biar rakyat yang menilai. Kita lihat Jawa Tengah akan memilih pemimpinnya dan akan memilih siapa yang akan dipilih. Rakyat pasti sudah punya pilihan yang terbaik dan terbaik untuk Jawa Tengah. Optimis Jawa Tengah tetap kandang banteng, Pak Puan? Amin, amin, insya Allah. Terkait nanti untuk Saya ingin kembali ke Mas Johannes. Mas Johannes, apakah memang agenda-agenda prioritas tadi sudah diagendakan sejak lama atau memang baru diagendakan mendekati di ujung-ujung injury time masa kampanye ini? Yang kami tahu ya Mas, ini saya kebetulan megang nih Mas semua draft agenda-agendanya Presiden begitu yang kemarin dilakukan. Tentu yang mengatur jadwal ini kan teman-teman dari Sekretariat Presiden begitu. Tetapi yang kami tahu adalah selama ini agenda-agenda kepresidenan itu yang utama ya, agenda yang utama itu disiapkan jauh-jauh hari, karena itu melibatkan bukan hanya pihak kepresidenan tapi juga pihak masyarakat begitu, karena penyelenggaranya biasanya bukan dari pihak kepresidenan tapi dari masyarakat. Presiden memenuhi undangan lalu hadir, tetapi ada juga agenda-agenda yang lain begitu yang ya Bapak Presiden ini kan kalau sekali jalan beliau tidak mau hanya satu agenda, tapi ada agenda-agenda lain yang memang disiapkan begitu sambil berjalan begitu. Contohnya misalnya ketika kemarin ke Wonosobo itu kan menghadiri apel santri, beliau diundang gitu. Kemudian ketika yang kemarin juga yang terakhir ke Magelang itu menghadiri peresmian dari gedung di Akmil. Ya sekali lagi Mas, berbagai upaya terus dilakukan oleh Bapak Presiden. Kalau kami dalam kaitan kantor staf Presiden tentu apa yang kita lihat adalah selama ini adalah program-program prioritas dan upaya-upaya Bapak Presiden untuk terus mengoptimalkan sisa kerja waktu yang ada tinggal 7 bulan ini untuk pemerintahan ini semakin lebih efektif. Lepas bahwa ada agenda konstitusi yang harus dilewati, lepas bahwa ada pihak-pihak yang apapun yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu akan mendapatkan framing, ya yang kita pahami di kantor staf Presiden, Bapak Presiden terus-menerus fokus dengan agenda-agenda tersebut begitu. Baik, nah untuk di waktu Februari nanti menjelang pencoblosan suara, apakah Pak Jokowi juga akan ada agenda tetap terus melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah? Pak Johannes? Ya kalau terkait kunjungan-kunjungan itu kami nanti baru diinfo biasanya seminggu sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya Mbak begitu. Tetapi kalau terkait lokasinya di mana tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa disampaikan kepada publik langsung begitu karena terkait dengan keamanan dan berbagai hal. Tetapi bahwa
yang dilakukan Bapak Presiden bukan hanya di Jawa Tengah tentu, tetapi di Jawa. Ini kan muncul karena seolah-olah ada framing begitu Mbak, framing yang dulu awalnya framingnya membuntuti, kemudian setelah tidak membuntuti lalu bersamaan. Tetapi sekali lagi Mbak, yang dilakukan oleh Bapak Presiden hari ini itu pasti secara kunjungan-kunjungan itu sudah terjadwal dan itu ada SOP-nya, ada prosedurnya yang harus dilakukan dan disiapkan dan tidak serta-merta mudah untuk dilakukan begitu Mbak. Baik, saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, dengan pergerakan Pak Joko Widodo yang gencar sekarang sedang giat di Jawa Tengah, apakah kemudian efek politiknya langsung terasa, bisa terukur untuk salah satu pasangan calon atau bagaimana? Tentu itu akan ada dampak ya, tentu perlu diukur. Tapi kalau kita lihat dari Alphard, dari struktur pemilih, suara pemilih kita dikontekskan dengan Pak Jokowi, itu kan yang puas dan tidak puas. Katakanlah yang approval rating positif, puas seperti kinerja Jokowi, itu kan pendukung Pak Jokowi, tanda petik. Kemudian ada yang kontra Jokowi yang tidak puas. Yang tidak puas angkanya ke sekitar 20-25% itu dominan sudah ke Anies Baswedan. Dan itu terlihat dari elektabilitas Mas Anies sekitar 25% begitu. Nah, sementara yang kolam besar sekitar 75-80% ini yang puas pada Jokowi, itu beririsan memang paslon 2 dan 3 antara Mas Ganjar dan Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud. Nah, mereka bertarung di basis yang sama, di struktur pemilih yang semacam ini. Karena itu, kalau satu narasi perubahan punya Anies, di narasi keberlanjutan ini mereka bertarung di tempat yang sama, sudah di wilayah yang sama. Yang kedua, dari basis Jokowi 2019 juga kalau kita lihat, itu wilayah-wilayah yang tadi saya contohkan, ini pertarungan berebutnya yang saling tanda petik yang memangsa secara elektoral ada paslon 2 dan 3. Sementara basis Prabowo 2019 yang lalu itu 01 dan 02 yang bertarung. Nah, karena itu, tetapi di sisi yang lain, di Jawa Tengah ini kan istilahnya adalah istilah sebutannya kandang banteng. Sementara hari ini pengembala, tanda petik, pengembalanya itu kan sudah 2 sekarang, ada 2. Tinggal mana yang lebih kuat ini pengaruhnya, lebih kemana. Tadi Mas Aryo Bimo mengatakan, saya setuju, PD Perjuangan ini mesin politiknya sangat kuat. Ini tidak bisa diragukan. Partainya berkali-kali pemilu sulit dikalahkan. Yang kedua memang betul ada kepala daerah, jadi ada figur-figur pengaruh kepala daerah. Yang ketiga faktor Mas Ganjar sendiri. Ini saya ingin menjawab pertanyaan Alphard, bagaimana dampaknya. Ini yang tantangannya. Di satu sisi ada kekuatan Pak Jokowi juga, seperti saya katakan tadi, dengan pengaruh politiknya, tingkat kepuasan pada Pak Jokowi itu tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga ini tarung ini sama-sama relatif kuat. Karena itu untuk menggeser tadinya PD Perjuangan ke Mas Ganjar, kemudian digeser ke Prabowo Gibran, itu tidak lebih kuat di antara Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Prabowo. Urutannya Pak Jokowi lah yang paling bisa menggeser itu, menggerakkan dan memindahkannya itu. Barulah Mas Gibran, apalagi Pak Prabowo sulit untuk masuk di wilayah Jawa Tengah seperti menjadi basis Pak Jokowi sejak 2014 kemudian 2019. Nah, terakhir saya kira strateginya tergantung ini Pak Ganjar itu ada 2 strategi ini di detik 22 minggu terakhir ini. Satu, memiliki strategi bagaimana positioning beliau, posisi Mas Ganjar di tengah-tengah persepsi pendukung Pak Jokowi. Nah, apakah harus kontra atau harus dalam persepsi bagian dari Mas Ganjar, lalu apa bagian dari Pak Jokowi, lalu apa bedanya dengan Gibran dan Prabowo, sehingga harus ada strategi itu. Yang kedua, Mas Ganjar tentu bertarung dengan Gibran, mana yang lebih didukung oleh pendukung Pak Jokowi, karena ini cukup berat. Kalau saya balik sama Prabowo Gibran, Mas Gibran bertarung dengan Mas Ganjar untuk mengambil basis pemilih ini. Dan tentu kerja politik Pak Jokowi juga berpengaruh dalam konteks ini. Nah, itulah jawaban saya. Karena itu apakah ada dampak? Iya. Prediksi saya di Jawa Tengah sulit di 2 kekuatan ini akan memenangkan pertarungan dengan jarak margin yang tebal, menang mutlak. Kemungkinan siapapun yang menang relatif agak tipis marginnya. Begitu, Alphard. Marginnya agak tipis, sulit untuk menang mutlak di Jawa Tengah karena dua-duanya sama-sama kuat. Jokowi kuat, kemudian PDIP juga kuat dan mesin politiknya juga pula kuat. Nah, Arya Bima, lantas apa mungkin strategi untuk membendung supaya tidak tergerus ya, kalaupun seandainya suaranya harus bagi-bagi begitu, supaya tidak terlalu jauh margin errornya bagaimana? Supaya tidak terlalu jauh rentang jaraknya, apa kemudian akan dilakukan PDIP? Begini Mbak Caca, Mas Hanta. Pak Jokowi itu kenapa bisa menang 77% melawan Pak Prabowo di tahun 2019? 77%. Yang memilih Pak Prabowo itu hanya 23% dari jumlah populasi atau jumlah pemilih di Jawa Tengah. Dan itu bukan kemudian asal suka Jokowi. Ada narasi besar secara ideologis yang memang
yang namanya Pak Prabowo itu monster besar secara kultural, secara ideologis dengan rakyat Jawa Tengah. Gitu loh. Bagaimana orang Jawa yang ada di Padang, yang ada di Jawa Barat, yang ada di DKI, itu semua memberikan informasi siapa visi misi program dan pattern bondingnya Pak Prabowo ini. Jadi dia melihat bahwa pilihan Pak Jokowi adalah pilihan narasi besar, pikiran besar, program kegiatan yang diusung oleh partai. Jadi kita tidak melihat bahwa pilihan ke Pak Jokowi akan menggeser tidak ke Ganjar. Tidak. Orang memang sudah tidak bisa 2 kali pilpres ini tarung gitu loh. Tarung betul, polarisasi. Kalau sekarang kita bangga tidak ada polarisasi. 2 kali pemilu di daerah Solo saya ini, ya, itu tarung itu, berhadapan-hadapan tuh. Ya, polarisasi, ya, politik identitas, ya, warnanya siapa, pikirannya siapa, mewakili Pak Prabowo. Jadi kalau itu di cloning begitu saja, jelas tidak akan mungkin karena Pak Prabowo jelas tidak laku, walaupun sudah ditempeli Mas Gibran. Baik. Pak Jokowi masih dicintai, saya katakan, nah, tetap di hati. Tapi Ganjar yang dinanti, saya katakan, ya, tidak identik mudah bahwa karena Pak Prabowo udah nggak laku, nggak bisa dongkrak Jawa Tengah, digantikan Pak Jokowi. Diterima karena itu presidennya 2 kali tarung, ya, dengan Pak Prabowo memperjuangkan Pak Jokowi, tetapi dia adalah basis ideologis PDI Perjuangan yang selama ini kepala daerah, DPR-nya, termasuk saya, ini ngurusi konstituen saya. Saya punya political bonding sendiri. Pendukung Aryo Bimo, ada pendukungnya Pak Rudi, ada pendukungnya Pak Wardoyo, ada pendukungnya Pak Ganjar. Baik. Political bondingnya itu begitu kuat. Ada pengaruh, saya percaya ada pengaruh. Sejauh signifikan besarnya berapa, Mas Hanta bisa ngecek sejauh mana ada pengaruh political bonding, institusionalisasi person Pak Jokowi ini menjadi efek elektoral. Yang saya takuti itu 1, sembako, 2, sertifikat, 3, kemudian ada pupuk. Yang paling saya ngeri itu soal aparat, ya. Besok Pak Jokowi akan pergi ke meresmikan misalnya ini WA yang besok Pak Jokowi akan pergi ke Jogja. Langsung kasih kode ke saya, Mas Bimo, tolong posko Jogja monitor. Besok RI1 akan meresmikan di UNU. Daerah sekitar sudah disterilkan, spanduk baliho Ganjar dihilangkan. Teman-teman besok pagi harus bagaimana? Mohon kami harus bersikap apakah harus tampil dengan spanduk sendiri atau Ganjar. Bayangkan saya harus bersikap apa? Kenapa aparat ini membersihkan, misalnya mensterilkan baliho Pak Ganjar di wilayah tempat Pak Jokowi akan meresmikan Universitas Nahdlatul Ulama misalnya. Saya kira teman-teman padahal dia cinta pengen ketemu Pak Jokowi. Tapi dia tidak ingin bahwa seolah-olah kenapa Pak Jokowi datang balihonya Ganjar disingkirkan. Akhirnya terjadi ketidaksukaan oleh aparat. Ini yang terjadi, hal yang semacam ini yang perlu menjadi perhatian supaya netralitas itu tidak membuat warna Pak Jokowi ini menjadi negatif dan cenderung seperti ada kebingungan arah Pak Jokowi ini kemana dalam kunjungannya, saya kira itu. Baik, karena tadi sempat disebutkan agenda Pak Jokowi di Yogyakarta untuk peresmian sesuatu tadi, saya ingin mengkonfirmasi ke Mas Yohanes, apakah benar besok akan ada peresmian di Yogyakarta oleh Pak Joko Widodo? Dan pembersihan tadi, apakah memang ada perintah begitu? Ya, sejauh enggak, kalau saya mau jawab yang tadi ya Mas ya, kalau masalah pembersihan baliho atau apapun, pastilah kita pastikan nggak pernah ada tuh arahan-arahan atau apapun dari istana. Kalaupun ada hal seperti itu biasanya mari kita cek supaya lebih jelas duduk perkaranya, mungkin oknum-oknum dan segala macam. Tetapi kalau terkait agenda besok dan segala macam, sejauh ini memang ada agenda itu, tetapi apakah ada arahan untuk melakukan pembersihan? Enggak lah, kita sama-sama jagalah Mas Bimo kalau hal seperti itulah. Kalau memang ada hal seperti itu ya udah kita kawal. Karena posko saya menyatakan demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Johanes, terima kasih Mas Aryo Bima, dan juga terima kasih Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di program kami. Terima kasih Pak Hanta.